Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Pertama, ada gambar apa ini? Ya, itu adalah gambar makhluk hidup tentang pertumbuhan hewan. Yang pertama Ustazah akan menjelaskan bahasa Indonesia ya. Nah, pada gambar itu ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dan contohnya di sini adalah ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai telur sampai menjadi ayam dewasa, sama seperti halnya dengan manusia ataupun tumbuhan. Kita lahir apakah langsung bisa berlari? Pasti tidak. Begitupun dengan tumbuhan itu bisa dari biji, nanti tumbuh batang, tumbuh daun dan bunga, ataupun bisa dari batang. Seperti singkong itu kan kalau menanam kita tanam batangnya, dari batang itu tumbuh akar, lalu semakin besar ada daunnya dan ada singkongnya ya. Perubahan apakah yang terjadi pada ayam? Nah, di sini sama seperti di buku tema kalian halaman 99. Yang pertama yaitu telur ayam. Ayam itu bertelur ya, bukan beranak. Kalau hewan yang bertelur itu biasanya tidak memiliki daun telinga ya. Dari telur ayam, lalu telurnya menetas, setelah itu menjadi anak ayam. Setelah anak ayam diberi makan, diberi minum, lingkungan hidup yang sehat, itu akan berubah menjadi ayam dewasa, sama seperti makhluk hidup lainnya ya. Nah, ini latihan halaman 100, boleh dijawab seperti yang Ustazah contohkan, atau boleh kalian jawab dengan jawaban yang lain. Yang pertama, berdasarkan bacaan di atas, dapatkah kamu menemukan contoh hewan lain yang memiliki ciri sama seperti ayam? Pasti ada hewan yang bertelur selain ayam. Apa coba? Ada burung ya kan, burung itu bertelur. Terus ada apa lagi? Bebek itu juga bertelur. Iya, terdapat hewan lain yang memiliki ciri-ciri seperti ayam. Terus yang kedua, tuliskan semua perubahan yang terjadi pada ayam sesuai dengan gambar di depan tadi. Nah, yang pertama apa itu? Yang pertama adalah telur. Setelah telur menetas, nah telurnya menetas jadi anak ayam, lalu jadi ayam dewasa. Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ayam? Nah, yang pertama adalah lingkungan, setelah itu makanan dan juga minuman. Ayam bisa tumbuh kalau tidak diberi makan? Pasti tidak. Begitupun dengan manusia tidak akan bisa tumbuh dengan sehat kalau tidak diberi makan dan minum. Begitupun dengan lingkungan. Kalau lingkungan itu kotor, banyak kuman, pasti pertumbuhannya juga tidak akan sehat ya. Silakan bisa kalian isi halaman 100 ya. Terus yang kedua, selanjutnya SBDP. Mari kita menggambar sketsa. Sketsa itu apa sih? Nah, sketsa itu seperti yang Ustazah contohkan di samping itu. Misalkan dari bentuk lingkaran, kita beri daun telinga. Nah, akhirnya itu menjadi kata. Sketsa itu biasanya hanya berupa gambar tanpa warna ya. Nah, ini cobalah berlatih mengikuti contoh garis yang ada. Mari menggambar bersama. Nah, berarti kalau contohnya garis berdiri, kotak di sampingnya juga berdiri. Ini berarti sama semua 3 kotak ke bawah ya. Boleh diisi seperti punya Ustazah juga ya, sekalian, biar bukunya sudah terisi semua. Nah, ini untuk tugas SPDP-nya. Silakan dikerjakan halaman 102. Itu di atasnya kan sudah ada contoh sketsa gambar A,
gambar ayam dan juga sketsa anak ayam. Nah, silahkan kalian gambar sketsa hewan yang kamu inginkan. Misalkan, aku nggak mau ayam, maunya burung, boleh, silahkan. Apapun itu silahkan digambar sketsanya di kotak yang bawah, tapi tidak usah diberi warna ya, karena ini hanya sketsa ya, tidak usah diberi warna. Dan gambarnya tidak langsung jadi seperti contoh itu ada prosesnya dari lingkaran, terus dikasih mata, dikasih mulut, dikasih kaki, jadi tidak langsung selesai. Oke. Nah, sekarang lanjut matematika, penjumlahan berulang atau perkalian ya. Kita sudah mulai memasuki perkalian. Nih, contoh seperti di buku halaman 103. Jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam, berapakah jumlah ayam tersebut? Nah, ya kan? Jadi, kalau kandangnya ada 3, ayamnya ada 12, berarti kita tambahkan 12 sampai 3 kali, atau 12 kali 3 ya. Atau ini sampingnya ada cara lain menyelesaikan soal tersebut. Nah, ini 12 sama dengan 10 tambah 2. Nah, berarti kita kalikan satu-satu. 3 kali 10 30, 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, kita jumlahkan sama dengan 36. Nah, itu cara yang lain, tapi saran ustadzah, kalian hafalkan perkalian, gunakan penjumlahan berulang saja. Misalkan kalau tidak hafal perkalian ya. Nah, ini juga ada 15 kali 4. Nah, ditulis dalam perkalian sama dengan 4 kali 15. Nah, 15 itu 10 ditambah 5. Nah, berarti yang atas 4 kali 10 sama dengan 40. 4 kali 5 sama dengan 20. Setelah itu mari kita jumlahkan, hasilnya sama dengan 60. Nah, caranya seperti itu ya. Ustazah kasih cara lain, misalkan, nah kalau ini bisa digunakan untuk 3 angka ataupun 2 angka. Kalau ini contohnya 3 angka, yaitu kita kalikan susun ke bawah ya. Contohnya di situ 2 kali 210 ya. Kalau yang seperti tadi itu berarti kalian jumlahkan 210 ditambah 210. Nah, atau yang masing-masing dikalikan, berarti 2 dikali 200 400, 2 kali 10 20, atau 2 kali 0 sama dengan 0, dijumlahkan sama dengan 420. Nah, atau yang di dalam kotak pink itu lebih mudah ya, kita susun seperti penjumlahan atau pengurangan bersusun ke bawah ya. Setelah itu dari belakang dulu, berarti 2 dikali 0 sama dengan 0. Lanjut depannya 2 kali 1 sama dengan 2. Lanjut depannya 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi jumlahnya adalah 420. Nah, kalau kalian sudah hafal perkalian, itu akan lebih mudah menggunakan cara yang seperti kotak pink di dalam contoh dari ustazah ya. Makanya kalau bisa perkalian mulai dihafalkan lagi ya. Nah, ini untuk tugasnya silakan kerjakan halaman 107. Nah, itu perkalian 3 angka. Kalian boleh bebas menggunakan cara yang mana saja, boleh penjumlahan berulang, boleh perkalian dikalikan masing-masing tadi, atau perkalian susun ke bawah. Yang penting ustazah minta menggunakan cara. Kalau sudah, difoto dan dikirimkan ke
Cukup sekian dari Ustazah. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan WA saja. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.